menyembelih satu sapi untuk 7 orang. Wal ba'iro satu unta untuk 10 orang, an asyratin untuk 10 orang. Nah, ini sudah ada 2 hadis yang sama-sama meriwayatkan tentang unta itu diperuntukkan, satu unta itu diperuntukkan 10 orang. Yang pertama hadisnya riwayat Ibnu Majah. Yang kedua ini diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis ya. Menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud, rijaluhu siqatun, yaitu rijal-rijalnya siqat, dapat dipercaya. Nah, berdasarkan hadis ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sempat beli unta ya, patungan unta satu sudah untuk 10. Nah, ini saya terangkan lagi. Ada hadis lain yang perlu perlu dijadikan bahan renungan masalah ini. Kenapa kok unta itu untuk 10? Ya. Pertama, kalau untanya itu standar, apalagi gendut, ya, lemu, itu bisa melebihi sapi satu. Ya, bisa melebihi sapi satu. Dagingnya itu. Keterangannya di sini, ya keterangannya saya ambil dari fatwanya para ulama. Niki keterangan nih. Waqad jara al-fal jazur huwa naqatu awil ba'ir wa huwa minal ibil wa laysa syai'an akhar. Waqad jara al-khilaf bainal fuqaha fil adat alladhi yujzi'u anhu fil udhiyah. Fadhahabal jumhur, dan niki Pak, ila annahu yujzi'u an sab'atin wa dhahaba akharun ila annahu yujzi'u an asyratin. Nah, menurut mayoritas ulama, hadis tadi itu dipahami kalau bolehnya unta untuk 10 orang itu dipedomani oleh kelompok minoritas. Yang mayoritas itu adalah unta itu tetap untuk 7 orang sama dengan sapi. Begitu. Ini fadhahabal jumhur, menurut jumhurul ulama, unta itu cukup untuk atau boleh hanya untuk 7 orang. Menurut ghairul jumhur itu coba bisa sampai 10 batasnya. Begitu. Nah, waqad fassala dzalika al-alama Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah berpendapat wa tujzi'u al-badana an sab'atin. Kalau unta badana itu cukup untuk 7 orang. Yaitu unta, jenisnya unta badana namanya. Wa kadzalika al-baqarah, demikian halnya sapi. Wa hadza qaulu aksari ahli ilmi. Ini pendapatnya mayoritas ulama gitu. Ruya dzalika an Ali wa Ibni Umar wa Ibni Mas'ud wa Ibni Abbas wa Aisyah. Jadi walaupun di atas ini ya, di atas hadis Ibni Abbas ini bahwa yang 10 orang itu berserikat dengan menyembelih satu unta, Ibnu Abbas sendiri itu memilih unta itu untuk 7 orang. Berarti di sini apa? Berarti di sini khilaf, terjadi ikhtilaf ulama, perbedaan ulama. Jadi mayoritas ulama mulai dari zaman sahabat termasuk Sayyidina Ali, Ibnu Umar, ya,
Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah, Imam Atha, Tawus, Salim, Al-Hasan, Amr bin Dinar, As-Sauri, Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Saur, wa ashabi ra'yi, ya, bahwasanya kalau 10 satu unta cukup untuk 7. Akan tetapi apabila ada pendapat berdasarkan hadis tadi itu tidak salah. Kenapa? Wa an Sa'id bin Musayyab annal jazur an asyrati. Ya, bahwa unta itu cukup untuk 10 orang. Nah, yang berpendapat ini Imam Ishaq, karena berdasarkan hadisnya Rafi' selain hadis tadi. Kalau tadi kan hadisnya Ibnu Abbas, ini hadisnya Rafi' anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qasama fa'adila asyratan minal ghanam bi ba'irin. Fa'addala nih ini. Sebenarnya saya tampilkan hadisnya nih. Nah, niki Pak. Loh, langsung niki. Niki Pak. Sahih Bukhari. Nggih. Kemudian kalau di Sahih Bukhari itu diterangkan ini hadisnya Rafi itu mengatakan begini, pembagian ghanimah di dalam peperangan dan perjalanan. Rafi mengatakan, kami bersama Nabi, kunna ma'an Nabi bidil Hulaifah. Kami bersama Nabi ada di Dzul Hulaifah. Fa'asobna. Lalu kami mendapatkan ghanaman kambing, wa ibilan dan unta. Fa'addala. Maka Nabi menyetarakan asyratan minal ghanam bibairin. Ya, ini dalilnya. Jadi Nabi ketika peperangan membagi ghanimah, orang yang mendapatkan 1 unta, ya, sama dengan 10 kambing. Lah jika dikonfirmasi ke hadis riwayat Ibnu Majah tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibnu Abbas mengatakan bahwa kami bersama Rasulullah dalam perjalanan, lalu datang hari raya Idul Adha, kami bersekutu 1 unta untuk 10 orang, ya, dan 1 sapi untuk 7. Wes, jelas nggih? Wes, berarti sudah terjawab pertanyaan 1. Nggih. Ada yang terkait dengan ini? Bertanya lagi? Tapi kayaknya yang bertanya ini yang nggak mungkin kurban unta, ini cuma tanya-tanya iseng-iseng itu ya. Ini Pak Sugeng tukang iseng-iseng. Oh, kata itu kudu endi unta. Taman Safari itu untanya nggak dijual Pak Sugeng, ya. Ya memang sedang populer itu ya. Kadang itu kan orang seneng yang bahas yang nyeleneh-nyeleneh, termasuk saya bahas yang nyeleneh-nyeleneh itu. Tapi ini nggak nyeleneh sebenarnya, memang jarang dibacakan. Itu loh. Hadis ini jarang dibacakan. Oh, gimana Pak Sugeng? Kebiasaan di kampung itu kan kurban 1 ekor sapi atau 1 RT. Oh, 1 negara nggak apa-apa. Nggih, 1 negara nggak apa-apa. Berarti Pak Sugeng nanya lagi nih, iya. Bentar. Lupa saya. Ini Pak Sugeng bertanya lagi kan?
Bagaimana kalau misalnya Ustadz Bambang Edi atau Ustadz Bey, ya, disingkat menjadi Ustadz Bey, atau Ustadz Sugeng lah, Syekh Sugeng. Syekh Sugeng berkorban wedhus siji, ya, lalu diniatkan untuk satu negara Republik Indonesia, boleh enggak? Saya itu ini cerita singkat tapi ya. Jadi kemarin malam Rabu itu saya sempat dikagetkan oleh orang. Kenapa? Ya panitia pengajian kayak Pak Sugeng ini mengatakan sebelum pengajian itu kan, Pak ada pertanyaan, wih ini gini Pak Ustadz, menyeriusin lah pokoknya. Jadi ini saya mau nge-share, takut mengalami benturan dengan tradisi. Tentang apa itu Pak? Gitu saya. Wih ini saya dari salah seorang doktor, penceramah juga, gitu, berbicara dan menyampaikan 13 hadis bahwasanya berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia, mengatasnamakan untuk orang yang sebanyak-banyaknya, itu hadisnya itu tidak sahih dan tidak bisa diterima. Yang betul itu adalah korban gantian. Misalnya bulan ini, tahun ini Pak Sugeng, Pak Afkar, Pak Bey, Pak Amin dan seterusnya. Berikutnya begitu. Saya itu waktu itu agak sepot jantung. Kenapa? Masa saya keterangan selama ini salah ya gitu. Wah jangan-jangan saya yang salah ini. Akhirnya saya buka kurang lebih saya buka 1223 judul kitab hadis. Yang terdetek ada kurang lebih 40 kitab. Nah ini udah tak sediain nggih. Bagaimanakah hukumnya berkorban? Korbannya itu ini untuk Ustadz Bayu satu kambing dan untuk seluruh rakyat Indonesia, Republik Indonesia. Boleh nggak itu? Ini hadisnya ada kurang lebih 9. Yang 2 dhaif, yang 7 itu sahih. Ayo lihat ini. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi doha bikabsyaini. Nabi nyembelih 2 kambing kibas. Ahaduhuma an nafsihi wal akhar an man lam yudhi min ummatihi. Satu kambing untuk dirinya dan kambing yang kedua untuk umatnya yang belum kurban. Ayo saya buka ini kitab hadisnya ada kurang lebih 9 hadis. Nah niki nggih, monggo dicek niki. Hadis pertama riwayatnya Imam Ahmad, Imam Bazzar, statusnya Hasan. Nah, tak tebelno, tak merahno. Hijau daun ini. Hadisnya dari Abi Rafi' di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Dzabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabsyan. Ya. Nabi itu nyembelih 1 kambing kibas. Summa qala mongko kare-kare ngendika sapa Kanjeng Nabi. Terus pundi ngendikane? Ngeten lho ngendikane, hadza anni wa an ummati. Ini kurban 1 kambing dan untukku atas nama aku dan atas semua umatku. Hadisun hasanun. Hadisnya hasan. Hadis pertama.
Hadis kedua dari Jabir bin Abdullah. Monggo dicek. Ini untuk lengkapnya ngecek kitab hadis ini. Hadis ini lengkapnya di kitab Majma'uz Zawaid wa Mambaul Fawaid. Oke. Sanadnya gimana? Isnaduhu Hasan. Riwayat Abu Ya'la. Catat nggih. Pak Bayu catat, jangan ngomong-ngomong sendiri Pak Bayu, ini tak sunat kok ini. Ini wa isnaduhu Hasan, sanadnya Hasan. Jadi sahih sanadnya ini. Kanjeng Nabi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-utiya bika bisyaini atau ata bika bisyaini, aqranaini amlahaini azimaini. Nabi itu mendatangkan 2 kambing gede-gede bagus-bagus. Lalu yang pertama disembelih, fa'at ja'a ahadahuma. Yang pertama dimiringkan, lalu Nabi baca begini. Monggo niki diingati nanti doanya orang kurban niki. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma an Muhammadin wa ali Muhammad. Ini kurban yang pertama untuk Muhammad dan sekeluarga. 1 kambing. Summa ajja al-akhar, kemudian kambing yang kedua disembelih lagi. Bismillahi wallahu akbar an Muhammadin wa ummatihi man syahidalaka bit tauhid wa syahidali bil balagh. Dan yang kedua ini saya sembelih atas nama Muhammad dan atas nama umatnya semua, umatnya Nabi Muhammad, yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi telah menerima ajarannya Rasulullah, yaitu menerima Muhammad sebagai nabi. Rawahu Abi Ya'la isnaduhu Hasan, sanadnya Hasan. Sudah berapa hadis? 1 2 3 4 sekarang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id, Nabi mengatakan begini. Anna Rasulullah, bahwa Rasulullah itu a'utiya yauman nahar, diberi di hari raya 2 kambing kabasyaini, sama hadza an Muhammadin wa ahli baitihi. Ini yang satu saya sembelih atas nama Muhammad dan semua keluarganya. Terus yang kedua, hadza amman lam yudahi min ummati. Kurban ini adalah untuk semua umatku dari awal sampai akhir yang belum sempat kurban, sudah dikurbankan oleh Nabi. Terus ini dikatakan rawahul Bazzar. Ini riwayat Imam Bazzar. Warijaluhu siqat. Rawi-rawinya siqat. Semua rawinya itu dapat dipercaya. Sudah dapat 4 hadis. Ayo minta berapa hadis? Ayo Pak Sugeng minta berapa? Sudah 4 loh ya. Sekarang yang kelima. Kalau yang kelima niki hadisnya dipermasalahkan, gak usah dibaca wis. Redaksi yang kelima. Yang keenam sekarang. Yang keenam juga begitu. Yang ketujuh, yang ketujuh rijaluhu rijalus sahih. Bahwa Nabi mengatakan an Muhammadin wa ali Muhammad untuk kambing yang pertama. Kambing yang kedua, amman amanabi wa saddaqani min ummati. Yang kedua ini adalah atas nama orang yang beriman kepadaku dan membenarkanku sebagai nabi dari semua umatku. Wah, niki rijaluhu rijalus sahih. Hadis ini rawinya rawi riwayat hadis sahih. Ya, ini yang keenam ya. Yang ketujuh sama sahih. Yang dhaif yang ketujuh niki. Menurut sebagian ulama dhaif. Yang kesembilan yang kedelapan isnaduhu hasan. Yang kesembilan hadisnya hasan. Kalimatnya sama. Kemudian udahlah, ini udah terlalu banyak ini. Jadi boleh berkurban begini caranya. Ini kurban saya dan sekaligus berkurban atas nama umatnya Nabi Muhammad. Kalau Pak Sugeng kayaknya jangan banyak-banyak lah. Pak Sugeng belum punya umat kok, gitu loh ya. Paling tidak
ini untuk saya dan untuk sahabat saya yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah Kota Malang dan juga se-Jawa Timur. Lumayan. Iya, sak PWM gitu ya. Hadisnya sahih semua itu. Ada berapa hadis tadi? Ada 8 hadis sahih semua. Minimal hadisnya hasan. Boleh. Lah Ustaz gimana logikanya? Lah, kalau saya beriman, ada urusan agama yang tak perlu logika. Kalau kita beriman, suci dikerobot wong akeh. Nah, kan itu kan menurut saya dan panjenengan. Menurut Allah, orang beramal satu bisa dilipat gandakan berlipat-lipat mau-maunya Allah. Ini adalah keutamaan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Gitu. Logikanya tak beritahu. Nggih, logikanya tak beritahu. Tak kasih logika nih. Logika ilmu fikih. Nggih. Kalau saya bersedekah uang 1.000 dilipat gandakan sampai 700. Ya. Itu habis enggak pahala saya? Tidak habis. Terus ini apa namanya Ustadz kalau gini? Ini namanya hadiah sedekah. Pahalanya sedekah dihadiahkan. Loh boleh Ustadz? Ya boleh banget. Ini catat hadis Sahih Bukhari 3818. Ayo dicatat Pak Bayu. Ustaz Bayu catat ini. Hadis Sahih Bukhari ke 3818. Nah, bahwa riwayat dari Aisyah, Nabi itu kalau mengenang Khadijah nyembelih kambing 1, ya katanya Aisyah, maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah. Aku tidak cemburu kepada satupun istri-istri Nabi sebagaimana cemburunya aku kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha, aku tidak pernah melihat Khadijah, walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikraha. Akan tetapi Nabi ini sering nyebut Khadijah, status WA Khadijah, status Facebook Khadijah. Iya, mengenang masa-masa cintanya dengan Khadijah. DIG bicara Khadijah, kemana-mana cerita Khadijah. Warubama Nabi itu sering zabahasyata, nyembelih kambing, ya, untuk mengenang Khadijah. Terus summa yuqatti'uha aqda'an, lalu dipotong-potong, dibuat paket parselan, dibuat berkatan. Summa yab'asuha fi sadaiki Khadijah, kemudian diberikan ke teman-temannya Khadijah atas nama ini adalah dari Khadijah sebagai. Loh ini. Maka kalau Pak Sugeng itu kurban 1 kambing untuk dirinya. This is for me. This sheep for me. Ya. And for other. Ya, for other from of namanya of umat Muhammad. Ya. Ya udah, itu berarti yang untuk umatnya Nabi Muhammad itu namanya hadi. Hadisnya apa? Sahih Bukhari ke 3818. Terus hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bazzar, Imam At-Tabrani, Imam Abu Ya'la meriwayatkan hadis itu semua bahwa Nabi nyembelih kambing 1 untuk dirinya dan yang 1 untuk seluruh umatnya yang belum berkurban. Tapi jangan rame-rame. Hadis ini jangan diberitahu kepada orang-orang pelit. Nanti gak mau berkurban karena sudah dikurbanin oleh Nabi. Iya. Kalau usah bilang-bilang ya. Kau gak kurban? Gak. Sudah dikurban karo Kanjeng Nabi. Hadisnya sahih dan hadis hasan. Riwayat siapa? Imam Ahmad, Abu Ya'la, Tabrani, terus Imam Bazzar
dan lain-lain. Kacau itu nanti ya. Pak Sugeng jangan rame-rame ya. Cukup di YouTube aja yang tahu guys ya. Ini banyak yang ngaji soalnya ini ya. Yang ngaji online. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah sangat jelas hadis semua itu sahih semua loh. Sahih semua, enggak main-main ini. Ini ngaji bergizi tinggi yang ini nih. Gimana Pak Ayu? Ada pertanyaan apa? Ya, tapi nggak tahu apakah ini nanti akan dibahas setelah ini apa enggak. Tapi saya ini Ustaz, yang saya mau nanya perbedaan pandangan terkait boleh tidaknya orang yang tidak sholat. Kan di kampung itu kan ya ada yang saya dibilang klasik ya, kita terlalu keras, tapi ya kenyataannya ya memang cuma genjreng-genjreng duduk-duduk seperti hatan kita. Terus waktu di kampung nyembelih dia yang motong. Ada yang menyebutkan bahwa tidak apa-apa selama muslim, sementara orang yang tidak sholat itu yang saya dianggap kafir, sembelihannya nggak sah. Nah ini pribadi. Siap. Saya ini kan madhabnya itu saya madhabnya Buya Syafi'i Ma'arif. Gini ya, saya kayaknya jawab ini nggak perlu kitab ya, nggak usah kitab ya, ya nggak perlu Jadi bahwasanya orang yang tidak sholat dianggap kufur, itu kufurnya bukan mengkufuri Allah, mengkufuri nikmat, mengkufuri perintah, tapi dia yakin Allah sebagai pencipta. Maka ini hukumnya tetap Islam. Bagaimana sembelihannya? Sembelihannya orang Islam tetap sah. Enggak sholat Ustaz, walaupun tidak sholat. Walaupun tidak sholat. Terus kalau misalnya Ustaz, ini biar lebih mantep, yang nyembelih itu adalah, ini bab kurban loh ya. Yang nyembelih adalah Pak Sugeng saja, orangnya rajin ngimami di masjid, jelas nggak fasik lah. Misalnya ya. Gini Pak, mau jujur sampean dan saya. Ya, orang kurban itu sunnahnya bukan dipasrahkan ke panitia, disembelih sendiri. Nah, kalau mau bahas kurban, kalau bahas masalah saya itu saya ini paling tersinggung ketika orang itu membahas keislamannya pribadi. Apalagi sampai urusan nggak sholat. Saya takut itu ketakaburan karena kita sudah merasa paling hebat sholatnya. Naudzubillah. Maaf. Rasulullah itu marah ke hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah itu marah kepada Usama bin Zaid. Bukan berarti saya menepuk tangan kepada untuk orang yang nggak sholat, bukan. Bahwa ketika ada orang yang nggak sholat, kita kalau bisa ajak. Tapi jangan kemudian meletakkan derajatnya dia itu adalah jauh di bawah kita. Jangan. Kenapa? Setiap orang itu sama-sama nggak tahu tentang apakah husnul khotimah, apakah su'ul khotimah. Amit sebu. Siapa yang mengira dari Kobuser itu mau masuk Islam? Wongi watos, pikirannya logika terus. Ya. Tapi oleh Allah ditetesin hidayah lewat mulutnya Gus Miftah yang sering ngomong anu-anu gitu ya. Tapi Allah mau ya. Ya. Enggak, tapi saya ada maksudnya hati-hatilah menghukumi keislamannya orang itu bukan wilayahnya kita. Kenapa? Menghukumi keislamannya orang itu bukan wilayahnya pribadi. Ya. Nah ini tak beritahu hadis riwayat Imam Muslim bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada orang yang namanya Usama bin Zaid. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang kafir mau dibunuh, sudah mau ditombak baru ngomong La ilaha illallah, oleh Usama ditombak. Cek. Gara-gara apa? Gara-gara suudzon kepada hatinya orang yang berla ilaha illallah. Nabi marah. Asyaqaqta an qalbihi,
Asyaqaqta an qalbihi aqalaha amla. Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu dia betul-betul hatinya kafir atau Islam? Nah itu. Makanya sing husnudzon kepada orang yang tidak datang ke gereja untuk menyembah Yesus. Kalau dia masih mau sholat hari raya Idul Fitri, berarti dia ya sudah, perkara dia nggak sholat kan itu nggak ada urusannya dengan kita. Gitu. Oke. Bagaimana sembelihannya Ustadz? Ya. Karena ini saya terangkan begini, ini kayaknya Ustadz Bayu ini bermadhabnya biasa madhab pengkafir-kafiran itu. Iya. Kayak punya kuncinya surga neraka aja sampean ini. Dosa, Pak. Saestu loh. Saya khawatir di balik imannya sampean mati kurang 1 jam sampean kufur kepada Allah, yang kita asumsikan dia kufur itu berbalik. Nggih apa bisa nggak begitu itu? Maaf, adiknya Buya Hamka itu pastor. Adiknya Buya Hamka yang ahli tafsir itu adalah pastor. Adiknya Kiai Haji Agus Salim itu pastor. Setelah jadi ateis pastor Katolik, masuk Katolik. Ini persoalan. Maka kita tetap berhusnudzon. Saya ini kalau ada orang nggak sholat, saya tak dongakno muga-muga gelem sholat. Jadi berangkat dari kelembutan hati. Intinya kalau yang berhubungan dengan privasinya seseorang dengan Allah, kita jangan menghakimi terlalu dalam, gitu ya. Kayak gitu. Oke, kita bahas sembelihannya orang yang tidak sholat. Ya, jadi sembelihannya orang yang tidak sholat itu apakah sah? Sah asalkan dia muslim. Muslim itu gimana? Yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah. Begitu. Lalu yang lebih utama siapa yang nyembelih kurban? Yaitu yang lebih utama adalah orang yang berkorban. Gitu loh. Ini kalau harus diterangkan bahwa ketika orang itu berpikir penyembelihan, karena biasanya yang nyembelih panitia, lalu dikonstruk berpikir, di framing berpikir bahwa yang nyembelih panitia takmir masjid, sing pakai surban, pakai sarung, pakai jubah dan sudah. Bukan. Justru yang disunahkan adalah al-mudhahi. Orang yang berkorban itu nyembelih mubasyarah dengan tangannya sendiri. Kenapa? Dalilnya adalah Nabi nyembelih unta 100 itu dengan tangannya sendiri semua. Lalu sisa 60, setelah sisa habis 60-an dipasrahkan ke Sayyidina Ali. Nah, ini kemudian menjadi dalil bahwasanya boleh mewakilkan ketika sudah tidak mampu. Nabi itu hebat berarti. Bayangkan 100 unta disembelih sendiri. Hebat kekuatannya Nabi. Pak Sugeng, wedho siji wis ngos-ngosan. Iya. Kalau saya memang terus terang, saya tidak gak mentoloan. Jadi saya nggak pernah. Bahkan kurban itu nggak ikut nyaksikan. Nggak tega saya. Saya terbayang saya disembelih itu kayak apa sakitnya gitu loh. Apanya? Oh, kalau sate kambing mau saya gitu loh ya. Cuma kalau pas wayah nyembelih itu saya nggak mau gitu loh. Sabun. Sebentar. Ya tapi nggak apa-apa lah. Masalah-masalah yang berbahaya itu harus ditekankan bahwasanya kita memang prihatin. Orang itu orang bisa sholat itu karena petunjuk Allah ya, hidayah dari Allah. Wong kadang wong wis pinter gak iso sholat kok. Wis sugih gak iso sholat. Orang kaya nggak bisa sholat. Tapi ada orang miskin sakit-sakitan rajin sholat. Itu soal hidayah. Nih. Maka tidak bisa kita kemudian mendapatkan hidayah orang yang belum itu
harus sama dengan kita ya, tinggal didoakan gitu. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Apa tadi yang saya anukan? Yang saya sampaikan itu. Pertanyaan apa yang kedua tadi? Akikah nggih. Oh iya. Bolehkah memang memang kalau ngaji fikih itu kudu apa ya? Kudu lengkap ya. Tidak lengkap itu bahaya. Karena sudut pandang ulama itu sangat banyak. Termasuk masalah orang meninggalkan sholat itu apakah wajib dipateni, apakah dikubur, apakah diobong dan seterusnya gitu. Itu harus dilihat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Tidak boleh satu sudut pandang. Kedap ya. Hukumnya apa? Akikah nggih. Akikah dan untuk dirinya sendiri nggih. Niki hadisnya. Niki. Aqqa an nafsihi. Ba'dama bu'isa nabiyan. Hadisnya sahih Pak Sugeng nggih. Niki. Ada di Al-Mujam Al-Awsat. Hadisnya sahih. Menurut sebagian tidak sahih, tapi menurut riwayat yang lain seperti di sini sahih. Yang riwayat ini sahih. Nah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikoi dirinya sendiri ba'dama bu'isa nabiyan. Nabi itu berakikah untuk dirinya sendiri setelah Nabi diutus menjadi nabi. Jadi hukumnya boleh. Kalau panjenengan memang belum diakikoi. Ya, akikah 2 kali gak apa-apa Pak Sugeng. Dulu diakikoi oleh bapaknya Pak Sugeng. Besok hari Minggu akikah lagi, undang saya. Iya. Saya dapat kepalanya, ya. Sama pahanya 1. Bagus itu. Lalu minggu depannya akikah lagi. Tiap minggu lah. Iya. Tapi nanti jadi masalah nanti sampean, ya. Oke, gitu ya. Ya, sekian terima kasih. Oh iya, yang terakhir ya. Auratnya perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut selain mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i itu yang ditutup adalah semua anggota tubuh termasuk wajah, kecuali kalau pas ada keperluan beli-beli buka. Ya maaf ini maaf ini saya bisa dihujat juga sama netizen ini, tapi gak apa-apa lah ya. Hidup saya memang untuk dihujat lah ya. Iya, untuk dihujat ya. Gini, maaf ya, jangan tersinggung ya. Takutnya keluarga jenengan golongan yang ini, karena saya juga punya keluarga yang ditutup juga. Dek kitab fikih itu, ya. Sholat itu gak boleh ditutup. Termasuk ihram gak boleh ditutup. Termasuk yang gak boleh ditutup kalau perempuan pakai cadar itu ketika jual beli. Jadi yang terlajar itu buka, aku. Itu identitasnya biar ketahuan. Jual beli. Terus apa lagi? Foto KTP sama SIM sudah dibuka, ya. Buku nikah. Khususnya muamalah ya. Ketika muamalah dengan orang banyak, yang di situ lebih banyak perempuannya, apalagi sama perempuan, dan seperti jual beli ke Indomaret, ke Alfamart dan setelah itu buka. Iya. Tapi ini saya bisa dihujat netizen ini. Ya, ayo wes hujat-hujatan wes. Saya tak buka kitab juga ya, gitu ya. Ya, begitu. Nah, kalau yang bijaksana itu mazhab Abu Hanifah. Gini,
Sekiranya gak ditutup itu menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah itu. Fitnah terbesar itu adalah Pak Sugeng tertarik gara-gara dibuka. Ini fitnah terbesar akhir zaman dia. Maka ditutup. Ya. Dan itu jika ada di tempat yang tidak aman dia. Itu dia. Tapi saya tidak membela yang buka loh ya. Enggak. Kita bicara objektif saja. Bahwa menutup pakai cadar itu ikhtilaf di antara ulama. Ya. Yang pasti adalah menurut mazhab Abu Hanifah, kalau di akhir zaman banyak fitnah gara-gara wajah perempuan terbuka, maka ditutup. Tapi ketika ada hajat seperti jual beli, berobat ke apotek, buka pas beli itu, buka. Waktu mau bayar itu buka, seret. Ini aku beli. Tahu, oh iya tadi yang beli itu si Anu. Gitu. Siapa Anu itu loh, anunya Anu, yang rumahnya di Anu itu loh. Gitu. Ya, butuhnya harusnya begitu. Terus ini kalau memang banyak fitnah gara-gara dibuka. Lah sekarang ini terjadi dua mazhab yang berlebihan. Yang nutup menurut saya ya sudah cocok lah. Ya cuma mungkin pas ada acara tertentu dibuka. Yang kebuka kelewatan. Ya bukan hanya dibuka wajahnya. Ya sak pantat-pantatnya dibuka. Ini yang mestinya jadi fitnah ini fitnah yang lebih besar dari pembunuhan gitu loh ya. Kayak gitu. Gitu Pak juga. Lah kalau laki-laki, ya ini laki-laki. Sebentar terakhir. Ini. Oh, telapak kaki enggak? Kakinya ya tapi kalau cuma kelihatan kuku nih titik-titik itu ya kelihatan kan enggak melihat. Iya, enggak melihat. Seperti itu Pak Sugeng. Terus apa tadi ini? Lupa saya. Terakhir. Pak Sugeng ini kok tanya-tanya aurat, senengannya telur aurat paling Pak Sugeng ini. Berarti itu pakai kaos kaki kan maksudnya subuh? Yang mana? Maksudnya saya Ya boleh pakai kaos kaki. dalam kondisi sholat kalau di rumah. Oh kalau sholat juga ketutup kecuali ini telapak kaki. Berarti kalau di rumah nggak pakai kaos kaki tak apa? Enggak masalah. Kalau di sini harus tutup kaos kaki, ada Pak Sugeng soalnya gitu loh, bahaya gitu. Ini kalau laki-laki auratnya hanya dua kemaluan menurut sebagian ahli dhahir. Kalau laki-laki, jadi misalnya Pak Sugeng, Pak Sugeng hanya pakai gituan daleman itu, ya nyatpam di depan itu aman. Menurut ini kitabnya ini loh. Saya nggak ngawur, ini kitabnya. Menurut sebagian ulama, waqala qaumun al-auratu huma sau'atani faqat minar rajul. Menurut sebagian ahli hadis atau ahli dhahir, bahwa aurat laki-laki itu cuma dua kemaluan, dubur sama kubul. Tok. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 26. Ayo. Lah saya nanti dikirain ngawur sama sampean. Lah ngaji gini. Asal ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sauatikum warisha. Wahai anak Adam, aku telah menurunkan kepada kalian pakaian yang menutupi kemaluan kalian. Nah, jadi pakaian cuma untuk kemaluan. Itu yang maksudnya adalah laki-laki. Dan surat Al-A'raf ayat 27. Nah ini di dalam nasnya begitu. Dan berdasarkan hadis bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah kelihatan kedua pahanya. Nggih. Ya, kelihatan kedua pahanya.
Kalau kelihatan dua pahanya dan tidak ada komentar apapun, membiarkan begitu saja. Oh, berarti paha itu bukanlah aurat menurut ba'du ahli dzahir. Begitu. Keterangannya di kitab apa? Di kitab Bidayatul Mujtahid. Yang berikutnya di dalam kitab Bughyatul Muqtasid. Ini syarahnya Bidayatul Mujtahid. Lalu di dalam kitab banyak, di kitab Majmu' diterangkan dan seterusnya. Itu nggih? Jelas nggih? Jadi ya udah wis. Jadi yang wajib ditutupin itu kalau menurut Ibnu Hazm cuma bolongannya tok. Jadi misalnya Pak Sugeng pakai koteka ya. Pak Sugeng pakai koteka yang depannya tok diwadahi. Diwadahi kobokan ya. Terus yang belakang ditutupi onde-onde siji. Itu sah secara fikih. Loh enggak ya. Lah itu lah Quran loh, hadis loh. Hadis. Gimana? Sama ya ini namanya cara pandang. Maka semakin banyak ngaji, ini semakin luas pemahamannya dan semakin tenang dan tentram beragama, berkebijakan. Kenapa? Wawasannya lu kayak Pak Bayu gini bahaya itu. Ya, bahaya. Udah kelihatan wajah bahaya itu. Ya, untungnya ketemu saya tak sembelih semua masalah. Ye, semoga bermanfaat ya. Insyaallah Pak Sugeng mendapatkan pahala yang sangat besar karena namanya disiarkan di YouTube ya, menjadi terkenal. Kayak Gus Baha itu kan ada Ruhin itu yang sering disebut itu ya. Iya, Ruhin ya, Ruhin. Ini Pak Sugeng gitu ya. Dan mudah mengingatnya, Sugeng ya. Cuma jangan dibuat kepanjangannya ya, Sugeng gitu ya. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.